Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin tutorial gimana cara ngolah data dari hasil kuesioner yang sebelumnya udah aku jelasin juga gimana cara buat kuesioner yang nanti bisa langsung nyeleksi kriteria responden kita. Itu ada di channel aku, atau nanti juga aku bisa tambahin di pojok kanan atas. Nah, jadi di sini kita buat olah datanya di Excel, di mana nanti Excel ini akan langsung mengupdate data-data apabila responden itu baru mengisi kuesioner kita. Jadi kita tidak usah lagi bolak-balik ke Google Formulir. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi ini kuesioner yang waktu itu udah aku buat, dan di sini udah ada 12 responden yang mengisi kuesionerku. Jadi untuk tahu jawaban semua responden, kita bisa klik tanda yang berwarna hijau ini. Kita buat spreadsheet-nya. Nah, ini adalah spreadsheet dari data kuesioner. Jadi di sini ada beberapa bagian yang kosong seperti ini dan juga ini. Karena kuesioner ini langsung menyeleksi kriteria sampel. Jadi yang tidak sesuai dengan kriteria sampelnya itu tidak bisa mengisi biodata dan juga menjawab pertanyaan. Jadi di sini ada yang kosong. Dan nanti kuesioner atau data di spreadsheet ini akan kita hubungkan ke Excel. Nah, jadi di sini caranya adalah dengan mengklik file, kemudian pilih share dan pilih publish to web. Jadi di sini kita pilih untuk bagian mana yang akan kita connect dengan Excel. Jadi di sini form response 1 sesuai dengan ini. Di sini tetap memilih web page. Kemudian untuk publish content dan setting, di sini kita pilih yang form response 1. Kemudian yang terpenting adalah di sini untuk dicentang. Jadi disinilah pengaturannya bahwa nanti akan terupdate secara otomatis. Kemudian kita klik start publishing. Kemudian pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan link untuk dihubungkan di Excel. Jadi kita bisa copy link ini dan bawa ke Excel. Nah, sekarang kita sudah sampai di Excel. Jadi, di sini caranya untuk menghubungkan link tadi adalah dengan memilih data, kemudian pilih from web. Jadi, di sini kita paste untuk link tadi. Kemudian kita bisa pilih go ini. Nah, di sini ada peringatan bahwa untuk update-nya otomatis setiap 5 menit. Jadi misalkan ada responden yang baru mengisi kuesioner kita, itu tidak bisa langsung terupdate. Jadi membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Kemudian kita bisa klik import. Kemudian pilih OK. Nah, jadi di sini kita bisa membuat pivot table. Pivot table ini bisa dibuat dengan memblok bagian ini sampai ke bawah penuh. Jadi nanti apabila di sini ada terupdate data responden, bisa terupdate juga ke bagian olah datanya. Kemudian di sini bisa pilih new worksheet dan centang bagian data model ini, pilih OK. Nah, karena di sini menggunakan kuesioner yang ada kriteria sampelnya, maka harus ada data yang difilter terlebih dahulu, yaitu kriteria sampelnya.
Jadi untuk memfilternya, karena di sini aku menggunakan dua kriteria, yaitu untuk pertanyaan apakah Anda berdomisili di Denpasar dan juga apakah Anda pernah membeli kosmetik merek Wardah lebih dari satu kali ini, maka aku taruh keduanya di bagian filter. Kemudian karena di sini harus sesuai dengan kriteria responden, maka aku pilih yang menjawab iya. Nah, begitu pula untuk kriteria yang kedua. Nah, setelah itu baru kita bisa mendata hasil kuesionernya tersebut. Jadi di sini misalkan aku ingin mengetahui bagaimana pengetahuan dari responden terhadap kosmetik merek Wardah. Jadi aku drag bawa ke sini dan itu didasarkan pada jumlah respondennya. Jadi nama lengkapnya ini aku drag ke bagian value karena supaya nanti tertera jumlahnya. Kalau misalkan nama lengkapnya ini aku dragnya ke bagian rows, jadi dia di sini tertera namanya bukan jumlahnya, seperti itu. Nah, jadi di sini aku bisa mengetahui berapa yang memilih nilai 3, 4, dan 5. Begitu pula untuk data-data lainnya. Misalkan aku ingin mengetahui bagaimana citra merek Wardahnya berdasarkan jumlah responden. Nah, dari ini juga itu bisa langsung dibuatkan chartnya seperti ini. Misalkan kita pilih yang pie chart. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya bisa kalian edit sesuai keinginan. Misalkan seperti ini. Nah, bagian selanjutnya adalah untuk mengetahui otomatisasi dari pengisian kuesioner kita. Jadi di sini telah tertera bahwa responden yang sesuai kriteria ada 10. Nah, sekarang aku akan mengisi kembali kuesioner agar respondennya bertambah menjadi 11. Nah, misalkan di sini aku mengisi kembali kuesionernya untuk menjadi responden yang berbeda. Jadi di sini aku akan menjawab kriteria respondennya iya semua supaya nanti jawabanku bisa masuk ke pengolahan datanya. Nah, aku akan isi identitasnya dulu. Kemudian menjawab pertanyaan. Nah, kuesioner sudah selesai aku isi, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana otomatisasinya. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan di sini adalah dengan memilih data, kemudian memilih refresh all. Nah, di sini memerlukan waktu. Nah, teman-teman, di sini data yang aku isi tadi sudah masuk. Oke, jadi ini juga aku udah update ya teman-teman untuk data dari kuesionernya udah jadi 11 dan ini juga udah sesuai untuk chartnya. Oke, sekian dulu untuk video dari mahasiswa milenial. Kalau ini bermanfaat buat kalian, aku minta tolong untuk like dan juga subscribe channel mahasiswa milenial. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, mahasiswa milenial 78, nanti aku bakal isi di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.